Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan dan pengenalan software online, simulasi online, yaitu Tinkercad dari Autodesk. Kita langsung buka browser kita, internet kita ketikkan Tinkercad. Nah, ini ya websitenya, www.tinkercad.com. Kita klik saja. Nah, nunggu loading ya ini. Nah, tampilan awal ketika kita belum punya akun seperti ini. Ya, jadi Tinkercad itu merupakan sebuah software, bukan software ya sebenarnya, yaitu cloud online, berbasis online yang digunakan untuk membuat beberapa simulasi. Salah satunya nanti yaitu simulasi rangkaian. Oke, kalau kita belum mempunyai akun, maka kita harus mendaftar dulu di Cloud Tinkercad. Ya, kalau sudah punya tinggal sign in ya. Kalau belum punya, kita klik join now. Kita coba klik join now. Nah, biasanya kalau kita itu seorang siswa atau mahasiswa, itu biasanya dari gurunya itu ada kelas ya. Kalau kita siswa, nanti gurunya memberikan kode kelas. Nah, kita tinggal student join class. Nah, ini kodenya. Kalau kita belum punya, maaf, kalau gurunya tidak mengasihkan atau tidak membuat kelas, kita bisa juga untuk mendaftar secara personal atau create personal account. Kalau kita seorang pengajar, kita klik educators start here ya. Nah, kita coba untuk create yang personal account. Nah, ini ada pilihan lagi ya. Kita masuk atau mendaftar sign up dengan email. Kalau kita sudah punya akun, bisa sign in dengan email juga. Kita coba sign up untuk daftar ya. Oke, di sini kita isi aja seperti biasanya. Disesuaikan dengan tanggal lahir. Oke, next. Nah, ini kita masukkan email kita dan juga password ya. Nah, passwordnya jangan lupa ya. Kita klik I agree, kemudian create account. Nah, kemudian klik done. Nah, maka akan muncul lembar kerja ya di Tinkercad-nya seperti ini. Nah, ini ya, ini merupakan tampilan awal welcome sesuai dengan emailnya. Nah, ini adalah nama akunnya ya. Kemudian ini ada ya beberapa macam yang bisa disimulasikan dengan Tinkercad, seperti 3D design, circuit, code block, lesson. Nah, ini untuk belajar semuanya. Karena kita mau belajar tentang sirkuit atau apa jalur sirkuit, kita klik sirkuit ya. Nah,
kita langsung saja create new circuit. Oke, baik. Ini ya tampilan ketika membuka lembar kerja baru atau new circuit. Nah, langkah pertama kita membuat nama dulu biar tidak lupa nama project yang akan kita buat di simulasi Tinkercad ini. Ada di sisi kiri atas ya, dekat logo Tinkercad. Ini klik saja. Ini karena nama default, jadi namanya ini sebenarnya default ya, ini dari sananya saya juga tidak tahu. Itu kita klik saja, kemudian kita ganti misalkan latihan 1, enter. Nah, ini belum bisa tergantung karena sinyal ya. Kalau kita sinyalnya bagus, internetnya bagus, maka cepat sekali untuk mengganti ini gitu. Nah, kemudian ini ada menu. Ini yang pertama saya jelaskan ya, ini adalah spare part atau komponen yang ada di simulasi Tinkercad ini ya. Ada komponen basic, all, ini semuanya. Nah, ini ya, ada Arduino, microbit, circuit assemblies, all. Nah, ini coba kita klik all saja biar muncul semuanya. Nah, ini ya, ada komponen pasif seperti resistor ya, kemudian ada diode, ada kapasitor. Nah, kemudian ada input, macam-macam input seperti switch ya, potensio, ada LDR, ada beberapa macam sensor IR, kemudian ultrasonic, sensor PIR, kemudian sensor suhu, ada sensor gas detektor, dan macam-macam input lainnya. Nah, ada juga output untuk LED, ada LED RGB, ada lampu. Nah, ini ada lampu neopixel ya, lampu LED yang berjejer itu. Ada macam-macam lampunya LED ya. Ada motor DC, ada motor servo ya, ada piezo, 7 segment LCD, IR remote gitu. Kemudian ada power, ini macam-macam ya, ada baterai yang 9 volt, yang 3 volt ya, DJ mouse, ada project board atau breadboard di sini ya. Kemudian ada microcontroller. Nah, ini ada Atini, ada microbit ya, nggak tahu ini microbit ini apakah karena sponsornya atau tidak. Ini ada Arduino Uno ya, kita sudah familiar ya, Arduino Uno dan lain-lain. Nah, ini bisa dibaca-baca, nanti bisa dilihat-lihat ya setelah login ke Tinkercad. Nah, untuk selanjutnya, kenapa mungkin ada pertanyaan kenapa ini komponennya cuma segini. Nah, memang komponen yang ada di sini ya tergantung yang buat gitu, karena ini adalah buatan dari Tinkercad, dari Autodesk ya, terserah mereka mau memberikan berapa komponen yang ada di simulasi Tinkercad ini. Jadi ini kelemahannya yaitu kita tidak bisa memasukkan library komponen sesuai dengan keinginan kita, beda dengan Proteus ISIS ya. Nah, itu kita bisa memasukkan untuk library-nya, tetapi untuk Tinkercad simulasi ini tidak bisa. Nah, itu kelemahannya. Jadi komponen dan spare part yang digunakan itu terbatas, termasuk sensor-sensornya dan juga mikrokontrolernya. Contoh saja, mikrokontrolernya hanya ada 3, maaf ada 4 ini ya, microbit 2 ini, Atini dan Arduino. Untuk sensornya pun juga terbatas ya, seperti dilihat tadi ya gitu. Tapi kelebihannya dari Tinkercad ini ya, itu tampilannya itu bagus, jadi simulasinya bagus. Ketika kita memakainya itu terlihat jelas, jadi dari komponennya, kemudian wiringnya dan lain-lain itu terlihat bagus. Dan ini juga free ya, selama ini masih free.
Oke, gitu. Kemudian kita coba untuk ini bagian kode. Nah, ini kode ini sebentar, kita coba masukkan dulu komponennya. Kita nggak bisa untuk klik kode tanpa memasukkan komponen terlebih dahulu. Kita klik Arduino, kemudian di drag. Nah, ini tergantung koneksi ya. Kalau koneksinya bagus cepat. Nah, ini karena jelek. Kita klik kode ya. Maaf, sebelumnya untuk ini kita bisa beri nama. Misalkan namanya Arduino ya, tergantung koneksi, sorry, Arduino 1. Oke, enter aja. Nah, ini ya, sudah enter ini 1. Kita klik kode. Nah, di kode ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada, kita klik ya, blocks plus text dan teks. Nah, blok ini biasanya untuk anak-anak ya, biasanya, atau siswa SD yang ingin belajar pemrograman tapi dia belum bisa untuk by text. Nah, ini memang enaknya pakai blocks. Nah, ini lebih mudah. Nah, nanti tinggal ngedrag saja tanpa ngetik, tanpa apapun, sesuai dengan jalur atau flowchart yang diinginkan cara kerjanya. Nah, karena kita sudah bisa by text, kita klik saja teks ini ya, gitu. Kemudian kita continue. Nah, ini ada contoh ya, contoh program untuk mematikan dan menghidupkan LED di pin 13. Nah, pin 13 Arduino ini ya terhubung ke LED ini ya. Coba kita running saja. Nah, karena ini sudah tersedia ya programnya, kita coba simulasikan dengan klik start simulasi ya. Nah, ini ya, LED-nya akan menyala dan mati ya selama 1 detik. Nah, nyala, mati, nyala, mati, ini ya LED-nya ini ya, nyala, mati, gitu. Nah, ini kalau kita mau selesai, kita stop simulasi. Nah, begitu. Jadi program ini nanti dibuat sini, kemudian setelah semuanya ini dihubungkan dengan sensor, dengan LED, dengan yang lain, baru kita klik start simulation. Ketika sudah start simulation, maka kita akan tahu apakah dia bekerja atau tidak sesuai dengan sistem yang ingin kita buat. Seperti itu. Sebelum kita mengedit, kita harus stop simulasi. Kita tidak bisa mengedit ini ya, tidak bisa, karena belum di stop simulasi. Kita tidak bisa untuk geser-geser juga. Nah, ini nggak bisa karena belum stop simulasi. Kita coba stop ya, seperti itu, baru bisa digeser, baru bisa diedit seperti ini gitu, baru bisa seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman kali ini untuk introduce atau pengenalan mengenai cara mendaftar di Tinkercad dan juga cara penggunaannya. Nanti kita akan belajar bersama membuat berbagai macam project berbasis Arduino dengan simulasi Tinkercad ini. Jadi sobat oprek semuanya tidak perlu untuk beli hardwarenya. Ketika belum punya uang atau apa, bisa pakai simulasi ini untuk belajar mengenai rangkaian Arduino. Terima kasih. Jangan lupa untuk supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.